Selamat pagi pemirsa, kembali berjumpa dalam Bedah Editorial Media Indonesia edisi hari ini Kamis 13 Maret 2014. Kali ini bersama saya Gilang Ayunda, dan sepanjang acara ini kami juga mengundang Anda untuk memberikan komentar dan opini tentang topik pagi ini. Anda dapat menghubungi kami melalui telepon di 021583022 atau kirimkan juga komentar Anda melalui SMS di 0811140772. Dan telah hadir untuk membedah topik pagi ini anggota Dewan Redaksi Media Group Usman Kansong. Selamat pagi Bang Usman. Selamat pagi Gilang. Apa kabar? Baik. Baik, alhamdulillah. Dan selain itu pemirsa, Anda juga dapat mengunjungi alamat Facebook Bedah Editorial di web Harian Umum Media Indonesia dan juga Twitter di mi.com. Namun sebelumnya mari kita saksikan terlebih dahulu tayangan editorial yang hari ini mengambil topik Hormati Proses Hukum Senturi. Selamat menyaksikan. Hormati proses hukum Senturi. Dan swasta Indonesia dimiliki orang terkaya Republik ini. Mana Pak SBY yang harus bertanggung jawab semua ini? Kendati sudah memasuki babak baru di meja hijau, kasus bailout Bank Senturi tetap saja tak bisa lepas dari nuansa politik. Bukan saja karena nama-nama yang terkait atau dikait-kaitkan dengan kasus penggelontoran dana 6,7 triliun rupiah tersebut merupakan pejabat di pucuk pimpinan negeri ini, melainkan juga karena komentar-komentar yang mengiringi kasus Senturi amat lekat dengan aroma politik. Bobot politis Senturi makin terasa ketika pendapat itu muncul dari pejabat nomor 1 di Republik ini. Dalam pertemuan dengan forum pemimpin redaksi di Jakarta, Senin 10 Maret malam, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali mengomentari perkembangan kasus Bank Senturi. Saat memberikan sambutan, Presiden menegaskan kebijakan fasilitas pendanaan jangka pendek atau FPJP ataupun bailout Senturi tidak dapat diadili. Selain itu, saat proses pengambilan kebijakan, Yudhoyono mengaku tidak mengetahui dan tidak dilapori oleh Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia saat itu Budiono. Itu karena, kata Yudhoyono, ia tengah berada di Lima, Peru untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi APEC dan di Washington DC, Amerika Serikat untuk KTT G20. Menurut Yudhoyono, kebijakan FPJP dan bailout Senturi sudah tepat melihat kondisi krisis ekonomi pada 2008. Yudhoyono mengatakan itu untuk menanggapi sidang kasus Senturi dengan terdakwa Budi Mulya, mantan Deputi Gubernur BI. Itu merupakan kali kedua Presiden mengomentari Senturi. Sebelumnya, pada 4 Maret 2010 di Istana Merdeka, dalam menanggapi hasil rapat paripurna DPR soal Senturi, Presiden juga mengatakan hal yang sama. Kita amat yakin Presiden paham bahwa kasus Senturi sudah masuk ke ranah hukum. Keputusan itu saya sedang berada di luar negeri. Saya memang tidak dimintai keputusan dan arahan. Saya juga tidak memberikan instruksi atas pengambilan kebijakan tentang ikhwal itu. Antara lain, karena pengambilan keputusan KSSK berdasarkan Perpu nomor 4 tahun 2008 memang tidak memerlukan keterlibatan Presiden. Meskipun demikian, saya dapat memahami mengapa keputusan penyelamatan itu dilakukan. Tidak cukup hanya memahami, saya pun membenarkan kebijakan penyelamatan Bank Senturi tersebut, bahwa tuduhan adanya penyertaan modal sementara kepada Bank Senturi telah disalahgunakan untuk menyokong tim kampanye pasangan capres-cawapres tertentu nyata-nyata tidak terbukti dan memang tidak pernah ada. 2008-2009 kalau kita tidak cepat dulu melakukan sesuatu untuk salah satu bank yang dianggap bermasalah, barangkali bisa terjadi lagi seperti 1998-1999 dulu. Meskipun tentu ada risiko politiknya, ada political cost-nya. Penyertaan modal sementara atas Bank Senturi dulu yang jumlahnya sekitar 600 juta dolar, political cost-nya tinggi sekali. Kita juga percaya Yudhoyono sepenuhnya tahu bahwa wilayah hukum semestinya steril dari intervensi politik dan kekuasaan. Apalagi dalam berbagai kesempatan, Presiden mengingatkan kepada siapapun untuk menghormati hukum dan proses hukum. Berkali-kali pula kepala negara menegaskan pentingnya menegakkan prinsip equality before the law. Karena itu, sebagai pucuk pimpinan tertinggi di pemerintahan,
kepolisian dalam menanggapi kasus Senturi mestinya mengambil langkah menyerahkan sepenuhnya kepada para penegak hukum. Biarkanlah pengadilan yang adil dan transparan yang menentukan ada atau tidaknya langkah lancung dalam bailout Bank Senturi. Serahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pengadilan untuk merumuskan apakah benar kebijakan FPJP dan bailout Senturi tidak bisa diadili. KPK tentu tidak sembarangan membawa kasus ke ranah pidana karena sudah memiliki 2 alat bukti. Selain itu, sudah banyak pakar hukum menyatakan bahwa kebijakan tidak bisa dipidana ketika sesuai dengan aturan dan beritikat baik. Namun, ketika terselubung itikat buruk untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, serta merugikan negara, kebijakan itu bisa bergeser ke hukum pidana. Dengan menyatakan bahwa penggeroyokan dana talangan untuk Senturi tidak bisa diadili, akan muncul persepsi bahwa Presiden sedang mengintervensi pengadilan dan menarik Senturi ke gerbong politik. Itulah yang kemudian diingatkan oleh KPK agar semua pihak, termasuk Presiden, menghormati proses hukum. Ya, itu tadi topik yang akan kami bahas hari ini, hormati proses hukum Senturi. Dan kami juga terus mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami di nomor telepon 02158322 atau kirimkan juga komentar Anda melalui SMS di 0811 140 772. Beda Editorial Media Indonesia masih akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Sanyo, Raja Pompa Air. Tahukah Anda, dari 560 anggota DPR sekarang, 507 orang mencalonkan diri lagi pada pemilihan legislatif mendatang. Artinya, ada 90% wajah lama yang berpotensi kembali ke Senayan. Padahal lebih dari 240 juta rakyat Indonesia, banyak yang lebih kompeten duduk sebagai anggota parlemen. Indonesia harus berubah. Partai Nasdem, Gerakan Perubahan. Sandiwara Miss Cici, obrolan dalam bahasa Sunda riuh terdengar. Iya, ujung dadang, ujang datang salakina teh. Lakon-lakon khas Pasundan juga siap mereka pentaskan. Anjir teu meunang nyeleweng. Datang, Pak. Tuluman kaula. Meski berbagai masalah menghantui, mereka tetap bertahan. Ulah sampai ka poho kesenian-kesenian Indonesia. Tersisih di tengah gemerlap. Besok jam 9:30 malam. Forum Indonesia. Setiap Kamis jam 8 malam. Ya, Anda kembali di Beda Editorial Media Indonesia. Langsung kita akan membedah topik pagi ini yang berjudul Hormati Proses Hukum Senturi. Bang Usman, ya. Ini setelah bertahun-tahun lamanya akhirnya kasus ini
masuk juga ke meja hijau, memasuki babak baru. Babak baru artinya tantangan baru juga. Sayangnya masih kental sekali nuansa politis yang ada di kasus ini, terlebih terakhir setelah ada pernyataan dari Presiden SBY bahwa kebijakan FPJP ataupun bailout Senturi tidak dapat diadili. Apa sebetulnya pesan yang tersirat dari pernyataan ini? Iya, saya kira kalau seperti itu berarti kan Presiden mengajak kita setback kembali ke belakang begitu. Kasus ini kan sudah memasuki babak baru, sudah memasuki ranah hukum, bukan ranah politik. Ketika diproses di Timwas DPR itu memang nuansanya politik, tetapi kemudian ada rekomendasi kan untuk KPK membawa kasus ini ke ranah hukum, dan saya kira ya mestinya biarkan KPK untuk menuntaskan kasus ini. Ya, di sisi lain kita juga ingin mendorong KPK untuk mempercepat sehingga polemik yang sifatnya politis, komentar-komentar yang sifatnya bisa dalam tanda petik mengintervensi atau mempengaruhi proses hukum bisa dihindari, bisa dikurangi minimal seperti itu. Nah, jadi saya kira pernyataan Presiden itu ya membuat kita akhirnya mengulik ke belakang lagi. Ya, apakah kasus Senturi atau kebijakan Senturi itu bisa dipidanakan, ya. Tetapi dalam kasus lain kan banyak kebijakan yang juga dipidanakan. Artinya banyak orang yang dipidana melakukan korupsi bukan untuk memperkaya diri, tetapi karena kebijakan dia yang salah begitu. Jadi saya kira ini pernyataan yang tidak tepat lah, ya, bagi kelangsungan proses hukum Bank Senturi. Nah, lalu untuk kebijakan ini sendiri bagaimana? Ada pendapat yang mengatakan bahwa kebijakan tidak bisa dipidana jika memang kebijakan ini sesuai aturan dan beritikat baik. Sementara kebijakan Senturi bisa dipidana karena mengandung dua unsur, yaitu niat jahat yang melandasi pengambilan keputusan serta kebijakan membuka pintu munculnya penyimpangan begitu. Bagaimana sebetulnya kebijakan ini sendiri, apakah memang bisa dipidanakan? Memang kembali kepada KPK ujung-ujungnya. KPK harus membuktikan itu, ya kan. Tetapi dalam surat dakwaan terhadap Budi Mulya itu kan jelas sekali bahwa ada kebijakan yang salah, ya. Konteksnya utamanya itu apakah kasus Bank Senturi berdampak sistemik, kan itu. Ya, dari penelusuran media Indonesia terhadap surat dakwaan, kita sudah menurunkan 4 seri sampai hari ini. Memang sekurang-kurangnya terjadi perbedaan pendapat di kalangan Bank Indonesia sendiri, apakah kasus Bank Senturi berdampak sistemik. Ya, banyak yang mengatakan itu tidak berdampak sistemik karena itu adalah bank kecil, si Senturi ini. Ada Agus Marto yang mengatakan itu tidak berdampak sistemik, kemudian Anggito, bahkan dari BI sendiri Zainal Abidin itu sudah memberikan masukan bahwa itu tidak berdampak sistemik. Kemudian beberapa lagi, ya, bahkan matriks yang untuk menjelaskan bahwa ini tidak berdampak sistemik di media Indonesia hari ini itu disingkirkan oleh Dewan Gubernur, ya, oleh Dewan Gubernur. Jadi saya kira kalau itu tidak berdampak sistemik, maka ini kan melanggar aturan. Ya, apalagi ketika sudah diputuskan memberikan FPJP itu ternyata banyak dokumen yang tidak bisa dipenuhi. Dokumen itu baru dipenuhi setelah diputuskan. Ya, jadi ini kan jelas sekali bahwa ada aturan yang dilanggar. Ya, karena itu dia bisa dipidanakan. Ya, kemudian pertanyaannya, kenapa aturan itu dilanggar? Apakah ada niat jahat? Ya, apakah ada permufakatan jahat di situ? Nah, inilah yang sedang ditelisik oleh KPK. Karena itu kita biarkan KPK untuk meneliti ini, untuk menelisik ini. Ya, apakah niat jahat itu? Kalau pelanggaran, saya kira dari surat dakwaan itu terang benderang. Ya, terang benderang ada persoalan aturan administrasi, hukum administrasi yang dilanggar. Ya, tinggal ini kemudian bagaimana KPK membuktikan apakah ada niat jahat untuk memperkaya diri orang lain atau korporasi dan merugikan keuangan negara. Jadi saya kira ya itu wilayahnya KPK. Biarkan KPK saja bekerja. Biarkan gitu, KPK bekerja untuk memastikan itu. Ya, niat itu kan sesuatu yang tidak tampak. Dia kan bisa dilihat dari gejalanya, dari hasilnya, dari perbuatannya begitu loh. Nah, karena itu
KPK dalam konteks sidang Budi Mulya ini itu akan melihat itu. Oke, baik, kita terima telepon dulu. Saat ini sudah ada yang masuk satu telepon. Ada Pak Budi dari Semarang. Selamat pagi Pak Budi. Ya, selamat pagi Mbak Ayunda. Ya, selamat pagi. Silakan Pak. Saya sepakat ya untuk masalah senturi diselesaikan secara cepat-cepat ya, karena memang ini polemik yang terus berkembang dan saya juga melihat ada kesan tarik-menarik juga karena politik yang juga dieksploitasi untuk kepentingan tertentu. Nah, ini mungkin efek sampingnya. Nah, atas polemik tersebut ya, saya masih melihat bahwa langkah yang diambil Gubernur DI maupun Menku itu semata-mata memang untuk penyelamatan perekonomian Indonesia. Mohon maaf ya, mungkin saya ada para pihak yang memang kebijakan tersebut saya lihat tepat, karena jujur memang bahwa tahun 2008 dan 2009 tersebut kita ketahui bahwa Eropa, beberapa negara lainnya itu mengalami krisis dan Indonesia sangat rentan menjadi salah satu negara yang terdampak. Nah, ini yang perlu didiskusikan dan saya berharap agar permasalahan ini tidak terlalu berkembang menjadi opini yang mendiskreditkan, karena kita maklum lah, ini proses politik sekarang ini jelang pemilu semua bisa dieksploitasi. Nah, kita coba menciptakan suasana yang relatif lebih kondusif, walaupun proses-proses perdebatan ini terus terjadi dan saya berharap untuk tidak berkembang menjadi polemik yang berkepanjangan. Demikian, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Budi dari Semarang untuk komentarnya. Dan pemirsa, kita harus jeda dulu sejenak. Kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah di Bedah Editorial Media Indonesia. Mana Pak SBY yang harus bertanggung jawab semua ini? Top White Coffee begitu nikmat. Top White Coffee rich and so creamy. Creamernya lembut, rasa white coffee-nya kuat, aromanya buatku percaya diri. Elegan, a kick of Top White Coffee. Rasakan sensasinya Top White Coffee. Beli 2 gratis 1. Cuma Top White Coffee that has a kick. Kilau berada di bentang cakrawala, kota yang megah tercipta oleh rasa. Semesta warna bahagia, kota berjuta makna. Warna Sutra Residential and Business Community. Jerawat satu aja bikin ribet. Makanya pakai JF Sulfur setiap hari. JF Sulfur, jerawat jerah deh. Pakai JF Wet Wipes tisu. Aku juga pakai JF Wet Wipes tisu basah anti jerawat. Jelas, pipa Maspion lebih kuat. Cintailah produk-produk Indonesia. Euphoria Awarding Night Kick Andy Heroes 2014 masih terasa. Saksikan behind the scene-nya, mulai dari hologram Kick Andy sampai penataan panggung yang mewah, saat-saat penjurian dalam Highlight Kick Andy Heroes 2014, Sabtu 15 Maret jam 4 sore. Mario Teguh Golden Ways hadir setiap minggu jam 7:30 malam. Hangat badannya, hilang capeknya, minum hangat sari setiap hari. Badan segar ya hangat sari, hangat sari ya hangat sari. Hangat Polisa. Anda
Anda kembali di Bedah Editorial Media Indonesia. Langsung kita akan membahas kembali topik pagi ini, hormati proses hukum Senturi. Bang Usman, tadi kalau kata Pak Budi dari Semarang ini banyak tarik menarik, tapi apakah benar langkah yang diambil ini memang untuk keselamatan gitu? Keselamatan siapa? Keselamatan perekonomian kita tentu. Oh begitu, ya ini kan ada dua pendapat. Ya ada dua pendapat. Tentu saja yang memutuskan dalam hal ini Gubernur BI waktu itu, Budiono, kemudian Dewan Gubernur, termasuk Presiden, itu setuju karena dianggap menyelamatkan perekonomian. Artinya apa? Kalau Bank Senturi itu tidak ditolong, maka akan berdampak sistemik kepada perekonomian kita. Tetapi ada juga pendapat lain dan fakta lain. Ya, fakta lain bahwa Bank Senturi itu tidak berdampak sistemik karena bank itu kecil. Ya, tadi saya sudah sampaikan, misalkan beberapa direktur di Direktorat Bank Indonesia itu mengatakan tidak berdampak sistemik. Itu ada semua di dalam dakwaan, surat dakwaan terhadap Budi Mulya. Jadi terang benderang sekali di situ bahwa ada pendapat yang mengatakan itu tidak berdampak sistemik. Bahkan Menteri Keuangan ketika itu yang notabene adalah Ketua KSSK itu tidak yakin bahwa Bank Senturi berdampak sistemik. Ya, cuma karena instingnya, itu sudah pernah kita bahas hari Senin lalu di editorial, karena instingnya demi menyelamatkan perekonomian dengan insting ini kan juga repot nih. Bagaimana membuktikannya kan mengambil begitu. Keputusan dengan ketidakyakinan, ya, ketidakyakinan. Dan saya kira ini ada dua pendapat, ya, dua pendapat. Nah, KPK akan mengujinya mana yang betul, ya, mana yang betul. Tetapi dari surat dakwaan yang kita sudah dibacakan sebetulnya di dalam persidangan pertama kemarin, itu jelas sekali bahwa tidak berdampak sistemik. Oke, baik. Lalu dengan begitu terang benderang ya, sudah ada berbagai macam keterangan dari berbagai saksi yang terkait itu. Lalu bagaimana peran KPK sendiri? Sekarang ini hanya tinggal melakukan proses-proses hukum yang ada. Tetapi ketika di sini sudah terlihat ada indikasi-indikasi intervensi, mampukah KPK akan berjalan terus ke depan? Iya, saya kira kemarin Bambang Wijayanto juga mengatakan, ya, tolong hormati kasus hukum atau proses hukum dari Senturi. Dia menanggapi pernyataan Presiden. Ya, di hari ini juga di media Indonesia, Johan Budi, juru bicara juga mengulangi lagi. Ya, tolong hormati proses hukum. Itu mudah-mudahan adalah sebuah signal, sebuah sinyal, sebuah pertanda bahwa KPK akan terus mengusut kasus ini di jalur hukum. Tidak mempan diintervensi. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Dan saya kira kita harus mensupport ini, ya, mensupport KPK habis-habisan agar terang benderang juga, ya, terang benderang apa yang disampaikan oleh Pak Budi tadi, apakah berdampak sistemik atau tidak, itu kan bisa dibuktikan nanti di persidangan. Nah, kembali ke pernyataan Presiden bahwa ini kebijakan ataupun bailout Bank Senturi tidak dapat diadili. Apakah ini sebuah upaya untuk menjaga jarak dengan kasus Senturi yang saat ini sedang bergulir memasuki babak baru dan babak baru lagi? Iya, dalam bahasa media Indonesia itu mencoba memutus mata rantai, begitu kira-kira, ya. Seolah-olah, jadi ini kaitannya dua. Ya, sebetulnya kemarin Presiden menyatakan dua hal. Nomor satu, beliau tidak diberitahu soal bailout. Yang nomor dua, dia mengatakan bahwa tidak bisa dipidana kebijakan. Nah, ini terkait sebetulnya, ya. Kalau di media Indonesia hari ini di halaman 3, ini kemudian apa yang disebut ya mata rantai yang coba diputus sebetulnya. Ya, karena dalam pemeriksaan Sri Mulyani itu jelas sekali dia mengatakan sudah melaporkan hal ini kepada Presiden. Ya, ada dokumennya, ada transkripnya, ada telekonferensi yang menyebutkan, yang membuktikan bahwa ada pemberitahuan dari Sri Mulyani kepada Presiden. Memang di Oktober itu ada sebuah perpu yang mengatakan bahwa ya pemberian FPJP tidak harus diberitahukan kepada Presiden, begitu kan. Ini satu sisi ada perpu, di sisi lain ada fakta, begitu kan. Iya kan? Ini saya tidak tahu apakah perpu ini juga dibuat hanya sebulan sebelum kasus ini ramai, begitu, artinya bailoutnya diberikan, begitu, sengaja dibuat, atau memang sengaja dibuat untuk membuktikan bahwa menurut perpu tidak harus, begitu kan. Ya, Presiden kan bisa mengatakan itu menurut perpu tidak harus. Ya, tetapi
faktanya diberitahu berdasarkan keterangan Sri Mulyani dan juga saya kira keterangan yang lain-lain lagi. Kalau peristiwa ini, kalau Bank Senturi dianggap berdampak sistemik, mengguncang perekonomian Indonesia, masakah tidak memberitahukan kepada Presiden? Ya, hal sepenting itu? Hal sepenting itu, ini logika ya, logika ditambah fakta tadi. Loh, ekonomi goncang gitu, kok tidak diberitahu begitu kan? Oke, baik, nanti kita sambung kembali, kita akan bergabung dulu ke Yogyakarta. Sudah ada Bapak Alexandri yang sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Bapak Alexandri. Selamat pagi. Ya, Pak Alexandri, bagaimana tanggapan Anda terkait topik editorial hari ini, yaitu hormati proses hukum Senturi? Silakan. Kalau menurut saya sebagai masyarakat awam, sebaiknya kita serahkan kepada penegak hukum bagaimana proses Bank Senturi ini, dan sebaiknya pernyataan Presiden mengenai bahwa kebijakan Bank Senturi tidak dapat diadili membuat persepsi publik bahwa Presiden sedang mengintervensi proses hukum yang berlangsung. Maka kami sebagai masyarakat awam mengharapkan agar proses hukum Bank Senturi segera dilaksanakan dan semua pihak agar menghormati proses hukum yang sedang berlaku. Demikian, Mbak. Pak Alexandri, bagaimana menurut Anda juga bahwa kemampuan KPK ataupun para penegak hukum lainnya untuk mengusut tuntas kasus ini hingga selesai, meskipun sekarang ini masih agak tersendat, dan jika memang nanti harus menjaring ataupun menciduk aktor-aktor utama di beberapa titik nanti? Ya, kita hanya berharap supaya semua pihak mendukung ya, Mbak ya, proses hukum yang sedang berlangsung, dan kami semua percaya bahwa aparat penegak hukum baik KPK maupun siapapun itu mampu dan sanggup mengungkap siapa dalang dan aktor di balik bailout Bank Senturi tersebut, Mbak. Begitu. Oke, baik. Baik, terima kasih Bapak Alexandri dari Yogyakarta untuk pendapat Anda pagi hari ini. Terima kasih dan selamat pagi. Bang Usman, ini tadi Pak Alexandri menyatakan bahwa jangan sampai ini pernyataan Presiden membuat persepsi publik bahwa Presiden mengintervensi begitu. Lalu apakah memang tujuannya seperti itu atau ada maksud lain dari sikap Presiden kemarin itu sebetulnya? Iya, kemarin itu setahu saya memang Presiden menyatakan itu, bukan menjawab pertanyaan. Menyatakan itu. Ya, kita tidak tahu apa maksud Presiden, pasti Presiden sendiri yang tahu. Ya, apakah dia sekadar mengomentari, tetapi persepsi publik bahwa itu mengintervensi juga tidak salah. Ini namanya persepsi kan begitu. Tetapi yang sesungguhnya seperti apa, hanya Presiden yang tahu, hanya yang mengucapkan yang tahu. Tetapi memang omongan seorang Presiden tentu saja bisa menjadi bahan diskusi, ya. Tentu saja bisa dikomentari lagi begitu, ya kan. Nah, karena itu saya kira akan lebih bijak, ya sudah diucapkan begitu kan, akan lebih bijak kalau mungkin tidak mengomentari sebuah proses hukum begitu ya yang sedang dilaksanakan, apalagi ini ya melibatkan sebuah lembaga negara begitu ya, ada Bank Indonesia di situ, ada LPS misalnya, dan itu adalah lembaga-lembaga. Misalnya LPS itu kan bertanggung jawab kepada Presiden. Artinya ini kan sedikit banyak langsung tidak langsung bersentuhan dengan Presiden. Ya, jadi karena itu saya kira akan lebih bijak andai Presiden berkomentar misalnya, oke, kita justru seperti editorial kita hormati kasus Senturi misalnya, kita dukung KPK untuk mengusut kasus Senturi. Saya kira itu akan menimbulkan persepsi yang positif justru kepada Presiden, ketimbang seperti yang kemarin dia sampaikan, itu kan seperti seolah-olah defensif ya, karena memang ada lembaga-lembaga yang bertanggung jawab kepada Presiden, ada Menteri Keuangan di situ yang juga adalah pembantu Presiden. Nah, jadi saya kira tidak pas lah ya Presiden mengatakan bahwa
tidak boleh kebijakan itu dipidanakan. Ya. Oke, baik. Sudah ada penelpon lagi yang sudah tersambung. Ada Pak Soeharto dari Banyumas. Selamat pagi, Pak Soeharto. Ya, Pak Soeharto, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, silakan Pak dengan komentar Anda. Hanya ada 2 kata untuk inisiator Bank Senturi ini. Apa itu, Pak? Dengan pernyataan SBY yang begitu, itu menunjukkan bahwa beliau itu ada di dalamnya, ikut terlibat itu. Hanya 3 kata itu aja. Tangkap inisiator, adili. Baik, jadi tangkap dan adili inisiatornya ya Pak Soeharto. Baik, terima kasih Pak Soeharto dari Banyumas untuk komentar Anda yang cukup singkat tapi dalam juga. Kita akan kembali sesaat lagi, pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah di Bedah Editorial Media Indonesia. Jadi tidak akan mungkin misalnya kalau diganti tiba-tiba orang masuk itu bisa menangani perkara ini. Itu yang pertama, kasus selesai. White coffee begitu nikmat. Rasa white coffee-nya kuat, creamernya lembut, aromanya, a kick of top white coffee. Beli 2 gratis 1, cuma top white coffee that has a kick. Alam Sutra proudly presents The Prominence, an office tower that is developed and conceived in the modern nature office concept. Prominence Office Tower, the most tempting investment like you've never imagined. Kunjungi dan nikmati menu-menu terbaik dari Michel's Patisserie. Hubungi nomor berikut untuk sub franchise. Menggunakan rice cooker, Ricecom, Mas Pion. Memasak nasi lebih enak. Cintailah produk-produk Indonesia. Kini, Kick Andy hadir setiap Jumat. Anda kembali lagi di Bedah Editorial Media Indonesia. Kembali kita akan melanjutkan pembahasan topik kita pagi ini, hormati proses hukum Senturi. Bang Usman tadi penelpon terakhir Pak Soeharto mengatakan cukup singkat nih komentarnya tadi, tangkap dan adili inisiator kasus ini. Dan juga tadi yang menarik, agak sedikit pedas memang, kalau Presiden berkomentar seperti itu, Pak Soeharto tadi mengatakan, menunjukkan bahwa dia juga ikut terlibat. Sampai ada persepsi seperti ini di mata masyarakat. Iya, Pak Soeharto yang mengatakan itu boleh-boleh saja saya kira. Publik kan boleh bermain dengan pikirannya, dengan imajinasinya, ya, dengan melihat fakta, dengan melihat berita-berita yang ada selama ini. Jadi saya kira ya sah-sah saja begitu Pak Soeharto mengatakan seperti itu. Ya, kita juga belum bisa memastikan itu kan. Belum boleh juga pun kita mengatakan
bahwa secara apa ya sudah pasti ya ada presiden di dalam situ. Kita belum boleh juga sebetulnya dari sisi hukum, tetapi dari sisi pendapat ya silahkan saja begitu, karena KPK sedang menyelidiki dan menyidik kasus ini ya, sudah sampai pada tingkat persidangan awal budi mulya. Jadi saya kira hal-hal seperti itu silahkan saja, tetapi ya ini belum pasti kan begitu. Masih jadi, kita tunggu proses hukum. Jadi kita juga tidak boleh menjudge begitu ya. Menjudge si ini pasti terlibat. Kalau menduga boleh begitu ya. Kalau menduga silahkan saja begitu. Saya kira itu poin penting dari proses hukum itu. Ya, jadi biarkan saja proses hukum bergulir. Biar nanti KPK yang akan menilai ke siapa-siapa nanti, ke apakah aktor utama istilahnya, apakah pemeran utama atau aktor intelektual, apapun namanya. Mudah-mudahan nanti dari proses persidangan awal ini kan akan kelihatan, akan kelihatan. Walaupun ini pun kita kritik ya, ketika kita ada surat dakwaan yang tidak menyebut nama Sri Mulyani secara signifikan. Ya, yang ikut terlibat atau berperan dalam kasus bailout Senturi, tetapi nama Pak Raden Pardede itu disebut, padahal dia kan sekretaris KSSK, sementara Bu Sri Mulyani adalah ketua KSSK. Nah, ini juga yang perlu kita kontrol ya. Jadi dalam konteks hukum yang perlu kita lakukan adalah nomor satu, menghormati proses hukum ya, siapapun itu ya, siapapun itu, kita semua. Yang kedua, kita harus mengawal ya, mengawal proses hukum agar tetap berada di koridor hukum. Ya, kan itu yang harus kita lakukan. Kalau KPK nanti melenceng misalnya, ya melenceng, ada yang mestinya dijerat tetapi tidak. Nah, itu kita harus mengawal. Ya, mengawal, saya kira akan lebih bijak kalau kita mengatakan itu, kita hormati dan kita kawal. Kita kawal artinya juga jangan sampai dia melenceng agar dia tetap di jalurnya begitu. Jangan sampai dia berlebihan juga begitu. Itu akan lebih bijak saya kira bila presiden mengatakan itu. Oke, kita kawal kasus Senturi kalau sudah masuk di kasus hukum, jangan sampai juga melebar kemana-mana yang tidak terlibat kemudian dibawa-bawa, itu juga tidak boleh. Tetapi sebaliknya, orang yang terlibat tidak dibawa-bawa, iya, itu pun juga harus kita kontrol. Jadi dua hal itulah yang harus kita lakukan dalam konteks kasus Senturi. Oke, baik. Dan sebagai media juga tentunya kita akan mengawal terus jalannya kasus ini di persidangan. Saya kira kita yang paling rajin lah mengawal. Paling rajin, sudah bertahun-tahun ya editorial juga mengerti ini, dan kasus ini belum terselesaikan. Baik, terima kasih Bang Usman untuk waktunya. Kita harus akhiri Bedah Editorial hari ini. Pemirsa, demikianlah Bedah Editorial Media Indonesia. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kini kita kembali bergabung bersama Elvita.